Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19-27. Saya memberikan tema hari ini adalah pendengar dan pelaku firman. Kita menjadi orang yang taat. Nah, saudara-saudara, saya adalah penggemar tanaman. Nah, ada cerita orang menemui sebuah tanaman yang besar sekali dan rimbun sekali. Namun pohon itu jarang berbuah. Karena jarang berbuah, dia mau ditebang. Nah, untuk membuang pohon ini harus ada usaha yang ekstra. Tebangnya susah dan harus dibuang, dikorek gitu. Tapi ngoreknya setengah mati karena akarnya begitu dalam. Kemudian komentarlah orang-orang di situ. Kok pohon ini besar, rimbun, akarnya dalam, mungkin sering kali dipupuk, tapi gak pernah berbuah. Pohon ini gak pernah berbuah. Bukan pohon hias ya, tapi pohon buah. Tidak pernah menghasilkan buah. Heran sekali. Nah, ketika saya merenungkan topik hari ini, saya ingat kisah ini. Bagaimana kalau kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti pohon ini? Rimbun sekali, akarnya dalam sekali. Dalam kerohanian, dalam pelayanan, dalam kehidupan Kristen, tahu banyak tentang Alkitab, tapi buahnya nggak ada. Bagaimana, saudara? Celaka loh. Nah, mari kita bersama-sama membahas nasihat dari Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat 19-27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segala lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat di dalam perikop ini ada sebuah inklusio. Apa itu inklusio? Ini adalah sebuah gaya penulisan seperti sebuah hamburger. Jadi penulisannya memberikan topik yang sama di awal dan di akhir. Nah, di tengah-tengah itu ada isinya, intinya. Nah, di sini ayat 19-20 sebuah langkah konkret yang Yakobus berikan. Kemudian dilanjutkan juga di 26 dan 27, sebuah langkah konkret juga. Dan di 21-25 di tengah-tengah intinya adalah sebuah kehidupan Kristen yang taat kepada Allah. Mendengar firman Tuhan dan melakukan. Jadi kita akan bahas bagian ini. Pertama-tama kita langsung saja di dalam inti nasihat Yakobus pasal 1 ayat 21-25. Ini adalah topik keempat di dalam pasal yang pertama ini. Sebuah brief, ringkasan topik yang akan dia bahas selanjutnya. Adalah bahas tentang topik ketaatan kepada Allah. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang Kristen pada waktu itu, orang Kristen Yahudi,
sangat mengenal Taurat Musa dan mereka melakukan Taurat Musa. Mereka dituntut untuk setia melakukannya. Ada banyak sekali aturan-aturan yang orang-orang Yahudi buat untuk mempraktekkan hukum Musa ini. Tapi Yesus menyimpulkan secara singkat dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Di situ kita seringkali mengucapkannya dalam ibadah kita, deklarasi hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu kasihilah Allah dan mengasihi manusia. Nah, itulah inti dari kitab Taurat. Jadi Yakobus menasehati orang-orang Kristen pada waktu itu yang sudah percaya kepada Kristus, yang mengenal Taurat, yang mengenal penggenapan Taurat lewat Kristus Yesus dan lahir baru. Dalam dirinya tertanam Injil Tuhan. Di ayat 21 dia jelaskan, kamu udah tertanam dalam hatimu, firman Tuhan itu udah tertanam dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut. Kemudian Yakobus juga menasehati pembacanya untuk membuang segala sesuatu yang kotor, yang tidak berguna, yang duniawi. Lepaskan semuanya dan lakukanlah firman Tuhan. Di ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadi kamu tidak menipu dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Ini Yakobus berikan sebuah ilustrasi kepada orang-orang yang tipe ini. Seperti orang yang berkaca, tapi setelah berkaca ia lupa mukanya. Bagaimana raut mukanya? Entah jelek, entah bagus, entah cantik ataupun ganteng, ia udah lupa. Seperti itu. Nah, saudara, gak mungkin yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan hal itu. Setiap rumah pasti punya kaca dan setiap orang pasti berkaca untuk melihat di mukanya apakah udah cantik atau ganteng, udah beres atau belum, ini alisnya dan dandanannya udah bagus atau belum. Kalau nggak bagus pasti diperbaiki. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, firman itu menegur kita, mengingatkan kita. Mari kita berubah. Mari kita bertobat dan mari kita melakukan apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Berbuah dalam kehidupan kita. Saudara, menerima firman Tuhan yang telah tertanam dalam hati kita, itu berarti kita melakukannya. Itu dilakukan dalam sebuah ketaatan. Memang ada pergumulan, ada tantangan. Tapi Tuhan sangat senang ketika umatnya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, inilah sebuah teologi yang penting dalam kitab Yakobus. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengenapkan apa yang ditulis dalam Injil Kerajaan Sorga yang kita terima dari dan di dalam Yesus Kristus. Jadi ini inti dari poin kita hari ini. Dan itu dibungkus oleh Yakobus dengan langkah-langkah konkret dan praktis. Mari kita lihat. Di ayat 19 sampai 20 dan di ayat 26 sampai 27 ada dua bagian. Yang pertama adalah berbicara dalam kasih. Di Yakobus menuntut, menasihati umatnya, membacanya pada waktu itu untuk berbicara dalam kasih. Ini salah satu poin yang penting dalam kehidupan umat percaya pada waktu itu. Komunikasi itu setiap orang melakukannya. Di Yakobus mengingatkan supaya kita lebih cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara. Nah, ini dia sangat dipengaruhi oleh kitab Amsal, tradisi hikmat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini sih ia juga mungkin mengutip Amsal 17 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan untuk kita. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi kita melihat bahwa Yakobus menasihati jemaat Tuhan pada waktu itu untuk lambat berbicara, untuk menahan diri, tidak cepat berkata-kata, lebih banyak mendengar seperti itu. Ini dalam tradisi hikmat itu
sangat kental sekali. Kita akan menemukan nasihat-nasihat yang serupa dalam kitab Amsal ataupun kitab Pengkhotbah mengenai topik ini. Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Kemudian Yakobus juga mengingatkan pembaca suratnya supaya mereka itu mengontrol lidah mereka. Tidak cepat untuk marah, terbawa emosi, terpancing emosi seperti itu. Nah, inilah kebijaksanaan Yakobus dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, ia akan bahas secara detail topik ini, mengendalikan amarah itu dalam pasal ketiga dan pasal yang keempat. Karena kemarahan manusia itu tidak akan membawa apa-apa. Nah, NIV memberikan terjemahan yang baik sekali, bahwa kemarahan manusia itu tidak akan membawa gaya hidup yang benar seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bagian ini juga menggemakan apa yang Yesus katakan dalam khotbah di bukit. Dalam Matius 5 ayat 22, Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus sangat keras sekali terhadap emosi dan amarah manusia. Yakobus menekankan pengendalian diri dan emosi di bagian ini atas dasar taat kepada firman Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi Yakobus sangat mengharapkan kita melakukan hal ini. Berkata-kata, berbicara dalam kasih. Kemudian yang kedua adalah kehidupan agama yang sejati. Nah, kata ibadah di situ saya nggak pakai kata ibadah karena lebih tepat diterjemahkan dengan kata agama. Karena Yakobus memang pakai kata agama. Jadi, jikalau seseorang menganggap dirinya beragama, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Jadi sia-sialah keagamaannya. Nah, seperti itu harusnya diterjemahkan. Yakobus sengaja memakai kata ini yang umum untuk mengacu kepada semua orang yang membaca suratnya ini. Karena kehidupan keagamaan seseorang akan diuji dengan praktek-praktek praktis seperti ini. Jadi ketika ia belajar mengekang lidahnya, keagamaannya bisa diperhitungkan. Itu yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika ia melayani orang-orang lemah, itulah keagamaan yang sejati. Karena di hadapan Bapa yang di surga yang mengasihi dan memperhatikan orang-orang seperti ini, menuntut anak-anak Tuhan untuk mempraktekkan kasih mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, janda-janda miskin, orang-orang yatim piatu yang dalam kesusahan pada waktu itu, dan menjaga dirinya dari gaya hidup dunia, mempraktekkan gaya hidup ilahi yang tidak terpolusi oleh gaya-gaya dunia. Bukan berarti kita hidup di luar dunia, tetap di dalam dunia. Justru seharusnya kita mempengaruhi dunia, karena Tuhan memanggil kita sebagai garam dan terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah dua hal langkah praktis yang menjadi contoh ketaatan umat Tuhan dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Sehingga kita tidak seperti pohon yang di awal cerita itu, merimbun dan berakar ke dalam, tapi tidak berbuah. Enggak, saudara. Mengajak kita bersama-sama bertumbuh dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dan hanya memberikan buah untuk kemuliaan Bapa di surga, untuk kesaksian bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, boleh memimpin kami untuk terus belajar dan merenungkan firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian dan mengharumkan nama Engkau di tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus,
Tolong kami juga melakukan langkah-langkah praktis yang telah Engkau berikan melalui nasihat Yakobus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Demi nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.